Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrin Akila, lagi moderator kelompok 5 dari kelas Bahasa Indonesia B20. Di sini, kelompok 5 beranggotakan Saya Boas Stefan. saya Kaili Laika Fatihah, Saya Larasati Dewi. Olivia Agatha, absen 2. Halo, saya Rido, absen 23. Saya Muhammad Fauzan Ramzi. Saya Nasya Cahaya Aulia, absen 5. baik. Di sini saya akan kelompok kita akan mempresentasikan judul materi yaitu analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Berikut adalah presentasi yang ingin kita jelaskan yaitu analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Untuk yang pertama, ada latar belakang. Latar belakangnya, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi utama, terutama dalam jurnalistik sebagai penyambung informasi. Namun, studi menunjukkan masih banyak terjadi kesalahan berbahasa, baik pada ejaan, istilah, maupun struktur kalimat tidak efektif. Kesalahan ini berpotensi menghambat pemahaman pembaca. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan mengkaji secara mendalam bentuk dan jenis kesalahan tersebut agar dapat dilakukan perbaikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk kalimat tidak efektif? Yang kedua, apa saja bentuk kesalahan pada ejaan? Dan yang ketiga, bagaimana bentuk kesalahan dalam paragraf? Oke, lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama itu menjelaskan kesalahan umum pada ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang ketiga, mendeskripsikan kesalahan paragraf. Dan yang keempat, menyajikan contoh data kesalahan dan perbaikannya. Selanjutnya ada analisis kesalahan data. Yang pertama itu ada datanya itu ada selamat malam pemirsa, kami hadir kembali dalam redaksi bersama Trans7. Jenis kesalahannya itu kapitalisasi nama acara dan stasiun. Yaitu tanda kutip tidak perlu. Pembenarannya itu seharusnya selamat malam pemirsa, kami hadir kembali dalam redaksi bersama Trans7. Alasannya itu nama acara dan nama stasiun ditulis dengan huruf kapital, kata sapaan pemirsa huruf kecil. Judul acara tidak wajib dikutip. Yang kedua itu ada datanya itu ada dipastikan tidak akan menerima subsidi. Jenis kesalahannya itu terdapat pilihan frasa kurang tepat atau kontekstual. Pembenaran yang benar adalah dipastikan tidak akan mendapatkan subsidi atau dipastikan tidak mendapatkan subsidi. Dalam konteks ekonomi atau proyek publik, mendapatkan subsidi lebih lazim atau baku daripada menerima subsidi. Bentuk pasif dibuat lebih alam. Yang ketiga itu ada sebagai tambahan dalam UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dijelaskan. Jenis kesalahannya itu terdapat dalam pilihan kata atau pengantar kata kurang tepat untuk pengantar sumber hukum. Pembenarannya itu ada tanda kutip menurut UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, penetapan tarif, atau sebagai informasi dalam UU nomor 23 tahun 2007. Boleh digeser ke bawah. Nggak bisa. Lanjut aja. Ya udah. Alasan singkatnya. Alasan singkatnya ada untuk merujuk peraturan atau hukum. Frasa pembuka seperti menurut atau dalam lebih tepat daripada sebagai tambahan. Dan cantumkan nomor UU bila tersedia. Hukum. Data salah kutipan selanjutnya itu ada menyinggung pesantren di Kedir. Jenis kesalahannya tipe kapitalisasi. Pembenaran yang benarnya menyinggung pesantren di sendiri. Alasan singkat yaitu ejaan salah, kapitalisasi nama tempat. Dan yang selanjutnya terrealisasi atau tersalurkan untuk kegiatan pembangunan. Jenis kesalahannya pilihan kata tidak tepat, pembenaran yang benar, dan dana yang seharusnya tersalurkan untuk kegiatan pembangunan. Alasan singkatnya pilihan diksi harus tunggal. Api baru berhasil dipadamkan. Jenis kesalahannya
kalimat kurang efektif, pembenaran yang benar, api berhasil dipadamkan 2 jam setelah petugas tiba di lokasi. Alasan singkat, struktur lebih ringkas dan jelas. Data salah kutipan selanjutnya, kami menghimbau pemilik mobil, jenis kesalahannya, kata tidak baku. Pembenaran yang benar, kami mengimbau pemilik mobil. Alasan singkat, bentuk baku mengimbau. Data salah kutipan selanjutnya, melalui subsidi atau kewajiban pelayanan publik. Jenis kesalahan, frasa kurang tepat, pembenaran yang benar, dalam bentuk subsidi atau kewajiban pelayanan publik PSO. Alasan singkat, frasa dalam bentuk lebih tepat. Analisis kesalahan data selanjutnya, nomor 3, data salahnya kutipan, Presiden meninjau layanan KRL, modernisasi, nyaman pembangunan infrastruktur. Jenis kesalahannya, 2 ide bercampur dalam satu kalimat. Pembenaran yang benar, ia menyampaikan bahwa modernisasi transportasi massal perlu dipercepat. Percepatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan mobilitas masyarakat di Jabodetabek. Alasan singkat, paragraf perlu fokus, setiap kalimat hanya membawa satu gagasan. Data selanjutnya, paragraf berhenti setelah menyebut kerugian tanpa penutup informasi. Jenis kesalahannya, paragraf tidak lengkap, tidak ada simpulan. Pembenaran yang benar, akibat insiden tersebut, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian pemerintah setempat. Mengimbau warga agar berhati-hati dalam penggunaan peralatan listrik. Alasan singkatnya, paragraf harus memiliki penutup atau akhir yang mengikat isi. Berikut adalah diagram analisis data. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, analisis menunjukkan bahwa berbagai kesalahan berbahasa meliputi ejaan, kalimat tidak efektif, dan penyusunan paragraf masih sering terjadi dalam karya tulis jurnalistik maupun akademik yang disebabkan oleh belum meratanya penerapan kaidah bahasa Indonesia, khususnya PUBI. Kesalahan ini secara umum berupa penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang keliru, serta struktur kalimat yang tidak efektif dan paragraf yang tidak terorganisir. Dampaknya, tulisan menjadi sulit dipahami dan kualitas informasi menurun. Permasalahan ini bersumber dari kurangnya penguasaan tata cara berbahasa dan pengaruh media sosial, sehingga pengembangan kemampuan berbahasa harus dijadikan fokus utama dalam proses pembelajaran dan praktik menulis sehari-hari. Berikut presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesalahan berbicara. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.